Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi ekspresi skalar subquery. Skalar subquery adalah query yang mengembalikan hanya satu nilai kolom ya dari satu baris. Saya ulangi, mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Untuk SQL 92 penggunanya terbatas pada from dan where. Sementara untuk yang baru terbatas pada perintah decode dan case. Kemudian semua klausa dari select statement kecuali group by. Kita lihat contoh pertama untuk case ya. Scalar query, subquery dengan case. Select employee ID dan last name, tampilkan dua kolom ini ya, employee ID dan last name. If ini bisa kita identikan dengan jika departemen ID-nya 20 ya, itu nilai kembalian dari subquery ini, maka location-nya adalah Kanada. Kalau bukan 20, location-nya adalah USA. Ini semua diambil dari tabel employee. Oke. Jadi tampilkan kolom employee ID dan last name jika departemennya adalah 20 gitu ya. Dari tabel employee ini semua karyawan yang ada itu ya. Jika departemen ID-nya sama dengan 20 hasil dari subquery ini, maka location-nya adalah Kanada. Kalau bukan USA. Kita lihat apa select ini. Select departemen ID ya. Ini adalah nilai kembalian yang subscalar tadi, yang scalar subquery ya. Jadi hanya menampilkan satu kolom dari satu baris, yaitu kolomnya adalah kolom departemen ID dari tabel departemen. Yang mana location ID-nya adalah 1800. Jadi kalau nilai kembalian departemennya 20, maka semua departemen itu berada pada Kanada location-nya. Kalau bukan sama dengan 20 berarti di USA. Tuh. Itu yang pertama menggunakan select case ya. Select case. Kemudian untuk yang kedua menggunakan klausa order by ya. Jadi order by-nya itu yang diurut berdasarkan nilai kembalian subquery-nya. Ya, nilai kembaliannya adalah departemen ya. Departemen name ya. Nilai kembaliannya adalah departemen name atau nama departemen. Kita lihat select employee ID last name from employee, urut berdasarkan nama departemen, yang mana departemen ID pada tabel departemen ini pada tabel employee sama dengan departemen ID pada tabel departemen. D itu adalah alias dari departemen yang ini ya. Jadi D ini alias dari departemen dan E adalah alias daripada departemen ID. Oke. Ini untuk klausa order by. Baik, 3.8 korelasi subquery. Korelasi subquery gunakan untuk memproses baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Jadi subquery dijalankan satu baris sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Ambil baris dari outer query. Jadi dapatkan dulu satu baris dari outer query. Kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Ya, gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Baris kandidat yang dimaksud adalah hasil dari nilai kembalian dari outer query. Ini prosesnya. Coba kita lihat lanjutan.
Pada gambar 32, proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan. Jadi hasil dari satu baris dari outer query itu disimpan dulu di memori. Kemudian inner query dijalankan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau diskualifikasi. Berikut contohnya. Select kolom 1, kolom 2 dari tabel 1 ini adalah outer, ya, aliasnya adalah outer. Dari kolom, ya, kolom 1 operatornya apa, ya. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where ekspresi ini outer ekspresi. Jadi di sini adalah alias, ya, alias dari tabel 1 outer, ya. Jadi dari sini dia. Pada gambar atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Jadi ini bisa juga disebut parent, ya, atau outer query. Oke, ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Ya, mencari korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada tempat mereka bekerja. Apa yang ditampilkan? Last name, gaji, kemudian departemen ID. 3 kolom yang ditampilkan. Ya. Dari tabel employee, ini aliasnya outer. Yang mana gaji yang ditampilkan atau orang-orang yang ditampilkan gitu ya pada tabel employee ini adalah gajinya lebih besar. Select average, tampilkan rata-ratanya dari tabel employee, yang mana departemen ID-nya sama dengan outer. Outer ini sama dengan alias ini, ya. Titik departemen ID. Ini cara yang paling cepat dan bagus. Biasanya kalau kita tidak memahami subquery seperti ini, kita akan melakukannya bisa menggunakan beberapa view, ya, atau beberapa kali proses untuk mendapatkan hal seperti ini. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Ya, jadi hasil dari ini misalnya si A, ditengok dulu. Si A itu akan ditampilkan, ya, dengan gajinya, departemen ID-nya, apabila gajinya di atas rata-rata gaji departemennya. Misal kalau dia berada di Fakultas Ilmu Komputer, dia akan ditampilkan apabila gajinya di atas rata-rata gaji dosen Fakultas Ilmu Komputer. Oke, ini untuk korelasi subquery, ya. Baik, kita teruskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti mau paham kalau mau lihat hasilnya tentu harus dijalankan, ya. Ingat, semua yang ada di query ini mesti kalian cobakan nanti di praktikum, ya, dengan mengacu ke tabel kemarin. Jadi bukan ke tabel mahasiswa dosen. Jadi tabelnya sesuai contoh. Ada juga kemarin mahasiswa dikerjakannya ke tabel dosen mahasiswa KRS. Saya lihat dia kesulitan, ya, karena memang ini belum paham sudah dicobakan ke tabel lain, gitu. Jadi saya pikir itu kurang bagus. Jadi jalankan dulu di sini, coba lihat hasilnya. Oke, berikut contoh lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job maksimal 2 kali. Ya, yang menampilkan pegawai yang pernah berganti job paling banyak 2 kali. Oke, select employee ID, employee name, last name, kemudian job ID. Itu dari alias employee, ya. Nah, last name dari mana? Last name dari employee juga. Ini sepertinya lupa E-nya nih. Where, ya, 2 kecil sama. Jadi kalau di sini
kecil sama karena maksimal 2 kali ya. Select from count, ini kita lakukan select count ya, from job history, dari tabel job history, where employee ID sama dengan employee ID, ini dari alias tabel karyawan. Employee ID ini di tabel job history berarti ya, karena nggak dialiaskan makanya ini pun tak perlu dialiaskan. Hasilnya seperti ini. Nanti kalian buktikan ya dengan cara menambah record yang benar di tabel job query. Job history ya, di tabel job history. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya ulangi nih, menampilkan pegawai yang pernah berganti job atau berganti tempat kerja, paling banyak cuma 2 kali yang diminta ya. Kalau lebih besar dari 2 kali, ini datanya tidak akan tampil. Ya. Jadi 2 dan 1 ya. Itu yang tampil. Jadi ini kan kecil sama ini. Berarti 1 dan 2 yang tampilkan. Kalau lebih dari 2 itu enggak tampilkan. Oke. Jadi tampilkan employee ID, last name dan job ID-nya. Ya. Dari tabel employee. Kemudian where-nya kecil dari select count dari job history, where employee ID dari tabel job history dibandingkan atau sama dengan employee ID di tabel employee ya. Employee ID di tabel employee karena ada E di sini, employee ID dari sini adalah yang ada di tabel job history. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris. Jadi perintah update juga bisa pada satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update. Ya, kalau yang tadi adalah judulnya korelasi subquery aja ya. Jadi kalau materi berikut judulnya adalah korelasi update. Lakukan denormalisasi. Ya, kalau kemarin Anda belajar normalisasi, sekarang denormalisasi pada tabel employee. Dengan menambahkan 1 kolom pada tabel employee untuk menyimpan nama departemen. Jadi denormalisasi seperti melanggar normalisasi yang pernah saya sampaikan. Melanggar normalisasi yang pernah saya sampaikan. Ya, nanti di akhir ada tugas, silakan kalian buat. Melanggar denormalisasi itu bisa normalisasi bisa dikatakan denormalisasi dengan cara menambahkan kolom nama departemen pada employee. Dan nama departemen ini adanya sebelumnya di tabel departemen. Perintahnya alter tabel employee add departemen name varchar 14 ya. Varchar ini nggak usah pakai 2 nanti ya, hilangkan angka 2-nya. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Ya. Ini nanti kalian akan lihat hasilnya kalau ini sudah dijalankan di PHP MyAdmin. Update employee E, ya, itu aliasnya, set departemen name. Jadi kita men-set departemen name yang ada pada tabel employee yang barusan tadi ditambahkan sama dengan nilainya diambil dari select departemen name from departemen aliasnya D dikunci. Ini kalau nggak dikunci nanti nama departemennya keliru ya, banyak yang akan keliru. Where E titik departemen ID sama dengan D titik departemen ID. Ini penguncinya ya. Nah, kalau nggak dikunci dengan itu, maka dia akan keliru nama departemennya. Jadi saya ulangi, nama departemen ini diambil dari nama departemen pada tabel departemen dengan membandingkan departemen ID yang ada pada tabel employee, mengunci ya, dikunci ya, merelasikannya ya antara departemen ID di tabel employee dengan departemen ID di tabel departemen. Kalau ini sudah benar,
maka semua departemen name-nya akan benar di tabel employee. Baik, saya lanjutkan. Korelasi subquery juga bisa digunakan untuk mendelete ya, untuk menghapus ya. Delete from table 1 alias 1 where kolomnya selectnya diambil dari subquery-nya. Bisa lihat contoh ya. Menghapus baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel employee history. Ya. Ya. Anda belum punya tabel employee history, coba dibuat tabel employee history 1-2 baris record saja atau 3 baris record ya. Jadi nanti apa yang ada di dalam tabel employee history dihapus pada tabel employee. Ya, delete from employee A itu aliasnya where employee ID sama dengan gitu ya. Jadi apapun yang ada di dalam tabel employee history ya, jika employee ID-nya ada di tabel employee history. Jadi artinya gini, bila Anda buat tabel employee history, kemudian masukkan 2 atau 3 baris karyawan di situ. Ya. Apa yang ada di dalam tabel employee history kemudian itu dihapus di tabel employee. Ya. Masukkan 2 atau 3 baris saja dengan keywordnya nanti adalah employee ID. Baik, sampai di sini rekamannya saya stop dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita bahas minggu depan dengan contoh-contoh kasus ya. Oke, terima kasih.